Ketegangan antara aparat TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata KKB terus terjadi, mulai dari pengibaran bendera OPM hingga kontak bersenjata. Hal ini disebabkan oleh gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Teman-teman, sebenarnya apa sih separatisme itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep separatisme selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Separatisme adalah suatu paham atau gerakan yang perlu dipahami dengan baik. Istilah separatisme ini mengacu pada orang-orang atau suatu golongan yang ingin memisahkan diri dari suatu kelompok. Dalam hal ini adalah negara. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu wilayah atau golongan merdeka dan mendapatkan kedaulatannya sendiri sebagai negara baru. Gerakan separatisme ini dapat menimbulkan ancaman terhadap negara. Hal ini tentunya harus diperhatikan benar. Apa penyebabnya? Karena tentunya suatu gerakan separatisme muncul karena berbagai alasan yang dialami orang atau golongan tersebut. Secara etimologis, separatisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris separate, yang berarti terpisah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri. Dalam hal ini mendirikan negara sendiri. Separatisme adalah sebuah paham, sedangkan separatis adalah orang atau golongan yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan, golongan bangsa untuk mendapatkan dukungan. Jadi, orang yang melakukan separatisme adalah atau disebut juga dengan separatis. Separatisme adalah suatu gerakan yang telah terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kamu mungkin pernah mendengar berbagai gerakan separatisme ini seperti pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DI-TII di Jawa Barat, G30S PKI, Republik Maluku Selatan, Gerakan Aceh Merdeka, hingga Organisasi Papua Merdeka. Penyebab separatisme adalah konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi dalam suatu negara. Kedua konflik tersebut menjadi faktor penyebab separatisme yang paling utama. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah. Sedangkan konflik horizontal merupakan konflik antara rakyat dengan rakyat, kelompok dengan kelompok yang sederajat. Separatisme adalah gerakan yang kerap kali terjadi karena faktor ekonomi. Krisis ekonomi dan kemanusiaan menjadi alasan utama terjadinya gerakan separatisme. Ekonomi yang lemah pada suatu negara menyebabkan terjadinya berbagai tindak kejahatan seperti merampok, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Selain itu, penyebab separatisme adalah pemulihan dari krisis ekonomi yang lambat dan berlangsung begitu lama dan tidak efektif. Hal ini bisa memicu yang sangat kuat timbulnya gerakan separatisme. Selanjutnya nih, penyebab separatisme adalah masalah sosial dan politik. Pejabat yang korup dan hanya memperjuangkan kepentingan pribadi secara terus-menerus tidak pelak akan menyebabkan kemarahan rakyat. Hal ini tentunya dapat menjadi penyebab terjadinya separatisme. Sementara itu, masalah sosial seperti adanya pembedaan berdasarkan sara, intimidasi terhadap kaum tertentu, dan masalah sosial lainnya juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya separatisme. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia hingga masuknya negara lain untuk mengajak memisahkan diri dari suatu negara juga menjadi pemicu timbulnya gerakan separatisme ini. Pemberontakan PKI di Madiun. Salah satu contoh separatisme dalam sejarah Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pada tanggal 18 September 1948, USO memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Selanjutnya ada pemberontakan Darul Islam DI dan Tentara Islam Indonesia TII.
Selain itu, ada juga pemberontakan yang dilakukan Darul Islam dan Tentara Islam. Berdasarkan perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda dan mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah SM Kartosuwiryo beserta para pendukungnya pada tanggal 7 Agustus 1949. Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia. Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Bereh, Jawa Tengah atau Brebes Tegal yang dipimpin Amir Fattah, dan Kiai Somolangu Kebumen. Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakkar. Republik Maluku Selatan atau RMS adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur. Saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Selain ketiga contoh tersebut, gerakan separatis lainnya yang juga pernah terjadi di Indonesia adalah G30 SPKI, Gerakan Aceh Merdeka, hingga organisasi Papua Merdeka. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel Geolife, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.